Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Atas nikmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya daripada zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang sampai hari ini kita rasakan bersama. Baiklah para pemirsa Asy-Syidiqiyah TV dimanapun berada, yang hari ini kita telah ketahui bersama bahwa dalam bulan suci Ramadan ini alangkah baiknya ini kita mendengarkan mauizah hasanah yang salah satunya cerita-cerita atau kisah-kisah daripada kenabian dan Rasul. Yang mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang kenabian daripada Nabi Ibrahim yang dikatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah julukannya Khalilullah atau kekasih Allah atau bapak daripada nabi-nabi sebelumnya. Yang mana telah kita ketahui bahwa alam semesta ini diciptakan ini karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Jadi kalaulah bukan karena engkau, aku tidak akan menciptakan daripada alam semesta. Yang mana telah kita ketahui bahwa nur daripada Nabi Muhammad ini dari Nabi Adam hingga ayahnya Abdullah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Berjanji dikatakan dalam kitab Al-Berjanji yang biasa didawamkan di sebagian orang-orang Islam di Indonesia ini setiap malam Jumat dibacakan, hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawdan lismihi tarakus sifaha falam yusibhu aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Jadi Allah telah menjaga daripada kemuliaan Nabi Muhammad dari mbah-mbah sebelumnya, yakni nabi-nabi sebelumnya. Amjadan saunan lismihi, untuk menjaga daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarakus sifaha, maka mbah-mbahnya ini meninggalkan daripada kemaksiatan orang-orang jahiliyah. Kemudian falam yusibhu aruhu, dan tidak terpengaruh daripada hal-hal yang berbau maksiat. Maka memang emang benar bahwa mbah-mbahnya Nabi Muhammad ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tadi ingin mensucikan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min adamin wa ila abihi wa ummihi, dari Nabi Adam sampai ke bapaknya dan ibunya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menceritakan Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim ini adalah mbahnya, salah satu mbah daripada Rasul. Yang mana ketika itu Nabi Ibrahim ini memiliki anak yang bernama Ismail, yang Ismail kemudian memiliki turunan yang Adnan. Nah, Adnan ini sampai kepada Abdullah. Ini dikatakan dalam Al-Berjanji, wa Adnanun bila roibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dabi Ismail nisbatuhu wa muntamah. Jadi dan Adnan ini tanpa diragukan lagi menurut ulama ahli nasab ini, nasabnya ini sampai ke Ismail muntamah. Nah, jadi pada zaman sebelum lahirnya Nabi Ibrahim ini, ayahnya yang bernama Azar. Azar ini sebutan daripada Tarikh. Jadi nama asli daripada ayah Nabi Ibrahim ini Tarikh, yang lakobnya ini Azar, yang kemudian beristri yang bernama Siti Masla. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Namrus yang menyatakan bahwa dirinya ini adalah Tuhan, karena dengan kekuasaan yang sangat luar biasa
ia menyatakan dirinya ini Tuhan, sehingga siapapun yang tidak menyembah dirinya ini akan dibunuh. Nah, ketika itu Azar ini sebagai penasehat daripada Namrus, yang mana Azar dan Siti Masla ini mempercayai bahwa Tuhannya itu cuma Allah. Cuman mereka ini diam-diam tidak mengakui di depan Azar, takutnya nanti dibunuh. Nah, pada suatu hari datanglah seorang kahin, atau kahin ini biasa disebut dukun, yang mendatangi Namrus dan menasehati bahwa meramal, memberikan ramalannya bahwa suatu saat nanti akan lahir seorang anak yang akan memporak-porandakan daripada kerajaanmu. Wahai Pangeran Namrus, pangeran kalau bahasa Sundanya itu Tuhan, jadi wahai Tuhan Namrus, karena kan tadi Namrus ini memaklumatkan diri menjadi seorang Tuhan, dan orang yang pertama kali yang memaklumatkan dirinya ini Tuhan sebelum daripada Fir'aun. Nah, ketika mendengar seperti itu, akhirnya kocar-kacir, karena walaupun sosoknya ini Namrus ini dikatakan seseorang yang gagah, tapi di hatinya ini dia memiliki ketakutan yang sangat luar biasa, sehingga ketika misalkan di gelap malam, ini dia sangatlah penakut. Jadi takut. Jadi kalau misalkan malam mau ke WC itu minta dianterin sama ajudan-ajudannya. Karena diceritakan Namrus ini penakut. Nah, karena ketakutannya yang sangat luar biasa ini, akhirnya pasukannya, pengawalnya ini diperintahkan agar siapapun yang melahirkan ini, anaknya ini langsung dibunuh. Dan setiap pasangan ini, 10 pasangan itu satu penjaga, satu orang yang menjaga. Jadi sehingga misalkan nanti ada orang yang bersenggama kemudian mengandung, nah itu langsung dibunuh. Sehingga diwajibkan bagi seluruh penduduknya ini memakai kontrasepsi. Jadi memang sejak dahulu ini sudah diterapkan daripada kontrasepsi. Nah, kemudian ayah daripada Nabi Ibrahim ini, tadi kan dikatakan bahwa Azar ini adalah seorang penasehat. Nah, ketika itu Raja Namrus ini pergi ke Mesir untuk melihat penduduk-penduduknya, karena tadi dikatakan bahwa Namrus ini raja, jadi bukan hanya seorang raja di Irak, jadi seluruh dunia ini Namrus yang memegang, sehingga kan tadi memaklumatkan dirinya menjadi Tuhan. Jadi mungkin melihat mengunjungi kota Mesir, mengunjungi penduduk-penduduknya, apakah masih patuh kepada Namrus atau tidak. Nah, ketika itu ditinggalkanlah kerajaannya di Irak dan dititipkan kepada Azar, yang kemudian Azar menemui istrinya, kemudian tadi bersenggama, bersetubuh suami istri, yang akhirnya mengandung daripada sosok cikal bakal daripada Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim ini, sebelum dikandung Nabi Ibrahim ini kan nur daripada Nabi Muhammadin masih di Azar, yang kemudian ketika bersetubuh dengan Siti Masla, akhirnya berpindah ke rahim daripada Siti Masla yang nantinya bakal pindah ke Nabi Ibrahim. Nah, setelah perjalanannya ke Mesir, akhirnya kembali lagi Raja Namrus, dan diceritakan juga bahwa Siti Masla ini ketika mengandung ini, perutnya ini tidak seperti layaknya seorang yang sedang mengandung. Jadi tidak buncit seperti orang yang sedang mengandung. Jadi rata saja ini atas daripada kekuasaan Allah, karena ingin menjaga Nabi Ibrahim daripada kekejaman Raja Namrus. Yang singkat cerita, ketika datang waktunya melahirkan, Siti Masla ini pergi ke sebuah pemukiman yang bernama Kampung Kuthi yang ada di Irak, yang dimana Kampung Kuthi ini terdapat batu-batu besar yang terhalangi gunung-gunung, yang kemudian dilahirkanlah Nabi Ibrahim. Dan kemudian ditaruhlah Nabi Ibrahim ini di atas batu besar, dan kemudian ditinggalkanlah Nabi Ibrahim sendirian di atas batu besar ini, dan dipasrahkanlah oleh Siti Masla kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya, untuk mengurusnya. Karena tadi rasa kekhawatiran, rasa takut daripada seorang ibu ketika melahirkan seorang anak ini, takut anaknya ini dibunuh oleh raja. Akhirnya ditinggalkanlah
kemudian melapor ke Azar bahwa aku sudah melahirkan. Akhirnya dilihatlah sama Azar, dikunjungi oleh Azar, yang kemudian untuk menjaga bayinya Nabi Ibrahim ini dilubangilah batu besar itu sehingga muat untuk dimasukkan ke dalam bayi, dan ditutup oleh batu besar di atasnya. Jadi ditinggalkanlah dan dipasrahkannya oleh kedua mempelai. Jadi Siti Maslah dan Azar ini memasrahkannya semuanya kepada Allah Ta'ala, karena Nabi Ibrahim ini selamat sampai lahir ini ya karena Allah. Kemudian ketika lahir itu ya pasti nanti dirawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Nah, ketika itu datanglah seorang dukun kepada Raja Namrud yang mengatakan bahwa seorang anak laki-laki yang diramalkan ini sudah dilahirkan. Akhirnya kocar-kacir daripada kerajaan ini, sehingga Namrud ini panik, memerintahkan semua daripada pasukannya itu menyisir seluruh penjuru negeri Irak ini untuk mencari anak yang baru lahir. Sampai akhirnya tidak diketemukanlah si anak yang baru lahir, karena tadi bahwa ketika Allah ingin menyembunyikannya tidak akan ketemu, walaupun misalkan kita sudah berupaya sedemikian rupa, karena tadi Allah lah yang memiliki takdir daripada segala makhluknya. Yang kemudian setelah kondisi terkendali, sudah tidak dicari lagi, akhirnya Azar dan Siti Maslah ini mengunjungi Nabi Ibrahim, dilihat apakah masih hidup ataukah tidak. Nah, ketika dibuka si batu besar ini, tangan daripada Nabi Ibrahim ini keluar. Jadi kan kalau bayi itu dibedong. Jadi tangannya itu rapat. Nah, satu tangannya ini keluar dan Nabi Ibrahim ini mengisapi setiap jarinya. Yang mana kata Azar ini aneh, kayak kebingungan kan. Siti Maslah sama Azar ini kebingungan. Loh, kok ngisepin jari, emang enak gitu. Nah, akhirnya dicicipilah si jari-jari daripada Nabi Ibrahim ini oleh Azar. Yang kata Azar ini, jari jempolnya ini keluar air, jari telunjuknya ini keluar susu, kemudian jari manisnya ini keluar madu. Nah, dari situlah Allah merawat daripada Ibrahim ini sampai sedemikian rupa. Jadi keistimewaan awal daripada keistimewaan Nabi Ibrahim adalah tadi, jari-jarinya ini mengeluarkan cairan-cairan yang mencukupi kebutuhan daripada seorang bayi. Nah, singkat cerita, seminggu setelah penjengukan daripada Nabi Ibrahim, nah, Azar ini mulai membuat patung-patung berhala. Jadi dulu karena penduduk setempat ini mempercayai daripada bintang-bintang, jadi setiap patungnya ini dibentuk sebuah menyerupai namanya itu nama-nama bintang. Nah, posisinya kan karena tadi bahwa Azar ini sudah kosong daripada nur Nabi Muhammad, yang akhirnya nur Nabi Muhammad ini kan berpindah ke Nabi Ibrahim. Jadi wajar ketika misalkan Azar ini berpaling daripada Allah. Ya, sehingga ayahnya ini, Azar ini, membuat patung yang kemudian meyakini bahwa Tuhannya ini adalah Namrud. Nah, kemudian setelah Nabi Ibrahim, dikatakan, ada yang mengatakan ketika Nabi Ibrahim umur 7 bulan, ada yang mengatakan ketika Nabi Ibrahim umur 3 tahun, ada yang mengatakan ketika Nabi Ibrahim 7 tahun ini pengen keluar dari batu besar itu. Jadi lumayan lama Nabi Ibrahim itu di sana, yang akhirnya minta keluar dan mendatangi orang tuanya dan menanyakan konsep ketuhanan. Jadi yang pertama kali Nabi Ibrahim tanyakan adalah ibunya. Man Robbuk, kata Nabi Ibrahim, siapa yang mengurus kamu? Jadi Robun ini yang mengurus, bukan Tuhan. Mengurus, yang Man Robbuk. Kata Siti Maslah, yang mengurus aku ya bapakmu. Terus ditanyalah bapaknya, Man Robbuk, yang mengurus bapak ya tadi Raja Namrud. Terus ditanya lagi, Man Robbuh, dan siapa yang mengurus Raja Namrud?
bapaknya nggak bisa jawab. Yang akhirnya menempeleng lah Nabi Ibrahim. Nah, setelah Nabi Ibrahim ini ditempeleng, akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan ayahnya Azar dan semakin yakin bahwa Tuhannya ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makin meredup. Karena tadi bahwa Nabi Ibrahim ini dari semenjak kecilnya ini diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah daripada itu ketika umur 13 tahun atau ada yang mengatakan umur 12 tahun, 13 tahun ini Nabi Ibrahim ini mulai berdakwah, mulai menyiarkan bahwa penduduk dari kaum-kaum Kan'aniyin ini salah menyembah Tuhan. Yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berdakwah, karena kan kita tahu bersama bahwa setiap dakwah daripada nabi-nabi sebelumnya juga sangatlah mendapatkan kesulitan, mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim ini turunlah ayat yang berbunyi wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Nah, dan demikianlah kami perlihatkan kebesaran kami, sebagian kebesaran kami kepada Ibrahim, malakutas samawati wal ard. Malakutas samawati wal, kerajaan-kerajaan daripada langit, kemudian dan juga bumi, wal yakuna minal muqinin, agar Nabi Ibrahim ini sebagian daripada orang yang yakin. Jadi sehingga ketika Nabi Ibrahim ini diperlihatkan, jadi naik ke atas, diceritakan naik ke atas dari langit 1, kedua sampai ke 7, ini diperlihatkan daripada kerajaan-kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Hingga ketika turun diperlihatkan juga lapisan-lapisan bumi yang pertama, kedua, ketiga dan lain sampai lapisan ketujuh ini diperlihatkan juga. Akhirnya semakin yakin, semakin mantap bahwa Tuhan yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi konsep ketuhanan, jadi yang pertama kali ditanyakan oleh Nabi Ibrahim adalah konsep ketuhanan. Makanya dikatakan bahwa agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid, yaitu tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup sekian daripada pemaparan atau kisah daripada Nabi Ibrahim. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang sopan atau salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.